Yo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Bukan YouTuber Besar, channel yang bahas tentang dunia YouTuber pemula. Dan selamat datang di konten Kata Aja. Kamu tanya, aku jawab. Jadi di konten Kata Aja ini, aku akan membahas ya pertanyaan dari penonton. Yang mungkin selama ini pertanyaan tersebut juga menjadi pertanyaan teman-teman semua. Jadi bisa dijadikan sebagai bahan acuan atau bahan pembelajaran kita bersama. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang memberikan super thanks di video ini atau di video yang lain, nanti video teman-teman akan aku share di tab komunitas, biar banyak yang nonton. Oke? Langsung saja kita ke konten Kata Aja kali ini. Kamu tanya, aku jawab. Cekidot! Oke teman-teman, jadi di konten Kata Aja kali ini ada beberapa pertanyaan dari penonton ya. Ini ada pertanyaan dari @verachan2. Apa bedanya kak kalau target luar negeri sama Indonesia? Maksudnya beda pendapatan atau bagaimana? Jadi untuk target penonton, apakah itu penonton luar negeri atau Indonesia, itu pasti berbeda ya teman-teman. Pertama, itu jangkauannya berbeda. Kalau penonton luar negeri, itu kita bisa mendapatkan penonton yang berasal dari negara selain Indonesia. Bisa dari Amerika, negara Eropa, Afrika, atau negara-negara yang lain. Kemudian, yang kedua, pasti pendapatannya juga berbeda ya teman-teman. Jika nanti channel teman-teman sudah monetisasi dan mendapatkan penonton dari luar negeri, itu pendapatannya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan penonton Indonesia. Misalkan ya, di video short, jika teman-teman itu penontonnya berasal dari Indonesia, maka bayaran per 1000 views untuk video short teman-teman, itu untuk penonton Indonesia itu hanya dibayar 100-300 rupiah saja. Tapi jika penontonnya berasal dari luar negeri, terutama dari penonton Amerika Serikat, itu bayarannya bisa sampai 10 kali lipat teman-teman. Untuk per 1000 views, untuk penonton dari luar negeri, khususnya Amerika, itu video short teman-teman bisa mendapatkan bayaran 1000-4000 per 1000 views. Jadi penonton luar negeri ini untuk pendapatan memang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan penonton Indonesia. Kemudian pertanyaan berikutnya ada dari @webils. Pertanyaannya, Bang mau tanya, jadi kalau sudah mencapai 500 subs dan 3000 jam tayang sudah bisa monet dan dapat uang kan? Atau harus 1000 subs dan 4000 jam? Jadi keduanya bisa monetisasi dan bisa mendapatkan uang dari YouTube. Bedanya, kalau teman-teman monetisasi menggunakan jalur 500 subscriber dan 3000 jam tayang, teman-teman belum bisa mendapatkan penghasilan dari iklan ya. Hanya bisa mendapatkan penghasilan dari pemberian penonton. Misalkan super thanks, super chat, super sticker, atau fitur langganan. Tapi kalau teman-teman itu monetisasinya menggunakan jalur 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, itu teman-teman bisa mendapatkan penghasilan dari iklan, juga dari pemberian penonton. Tapi kalau teman-teman misalkan sudah mencapai 500 subscriber dan 3000 jam tayang, teman-teman daftar monetisasi saja dulu. Gak apa-apa, nanti kalau teman-teman itu sudah mencapai 1000 subscriber atau 4000 jam tayang, teman-teman bisa langsung otomatis mendapatkan penghasilan dari iklan tanpa harus mendaftar monetisasi ulang. Jadi gak apa-apa, daftar monet saja dulu. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari @kosasihdd_je5kz. Pertanyaannya, maaf Bang mau tanya, apakah harus pakai rekening bank atau tidak? Terima kasih. Jadi, salah satu syarat untuk monetisasi, teman-teman harus mempunyai akun Google AdSense. Di mana di akun Google AdSense tersebut, teman-teman wajib mendaftarkan satu nomor rekening bank yang nantinya akan digunakan sebagai pencairan uang yang teman-teman dapatkan dari hasil nge-YouTube ya. Jadi nanti kalau sudah mencapai saldo minimal yaitu 1,3 juta rupiah, itu nanti uang teman-teman bisa ditransfer dari akun Google AdSense ke nomor rekening yang sudah teman-teman daftarkan.
Nah, kemudian kapan nih kita harus mendaftarkan nomor rekening tersebut? Jadi teman-teman nanti membuat Google AdSense itu pada saat proses mendaftar monetisasi ya. Jadi tidak harus pada saat teman-teman membuat channel itu langsung membuat akun Google AdSense. Nanti saja pada saat proses mendaftar monetisasi, teman-teman membuat akun Google AdSense. Kemudian kalau sudah diterima monetisasi, teman-teman nanti akan melalui beberapa proses verifikasi, termasuk nanti verifikasi nomor rekening bank. Nah, di situ nanti teman-teman bisa memasukkan nomor rekening bank yang teman-teman daftarkan untuk mentransfer uang dari YouTube. Kemudian ada pertanyaan dari akun @ceritaanak.now25. Pertanyaannya gini teman-teman. Layar akhir itu pasangnya di mana? Jadi layar akhir itu adalah video atau thumbnail video yang muncul di bagian akhir video kita. Teman-teman bisa pasang layar akhir ini melalui YouTube Studio versi website. Teman-teman bisa membukanya menggunakan aplikasi Google Chrome yang ada di handphone teman-teman. Nanti teman-teman masuk di videonya, kemudian di edit video, kemudian teman-teman cari menu layar akhir. Nah, teman-teman bisa setting tuh di situ layar akhirnya. Mau dipasang di menit atau detik ke berapa, bisa durasinya 10 detik atau 20 detik. Kemudian teman-teman bisa pilih video apa saja yang mau ditampilkan di layar akhir ya. Nah, teman-teman bisa memasang layar akhir ini hanya di video panjang ya. Untuk video short, teman-teman tidak bisa memasang layar akhir. Kemudian ada pertanyaan dari channel @dianjoy. Kalau channel campur-campur dan pengen mengubah ke satu tema gimana Bang? Channel saya kurang berkembang karena channel campur-campur Bang. Nah, memang sebaiknya kalau teman-teman membuat channel itu isinya video yang satu tema ya teman-teman. Karena kalau teman-teman membuat channel kemudian isinya videonya itu campur-campur, maka perkembangannya bisa menjadi lambat karena penonton akan kebingungan. Kemudian sistem algoritma YouTube itu juga akan menjadi acak-acakan ya. Karena misalkan nih penonton hari ini mendapatkan tema masak, kemudian besoknya mendapatkan tema mancing, kemudian besoknya lagi tema otomotif. Nah, ini kan tidak nyambung ya. Jadi respon penonton itu antar video bisa berbeda, bahkan bisa di skip, tidak ditonton, dan rekomendasi bisa mandek. Jadi usahakan teman-teman itu konsisten upload video, itu fokus di satu tema ya, agar penonton tidak bingung, agar sistem algoritma YouTube itu bisa berkembang dengan baik. Kemudian bagaimana kalau sebelumnya campur-campur ingin mengubah menjadi satu tema? Yang bisa teman-teman lakukan pertama adalah teman-teman harus konsisten upload video di satu tema. Kemudian teman-teman bisa menargetkan videonya ke target penonton yang tepat menggunakan trik pancingan video. Khusus untuk video panjang ya, teman-teman bisa menonton videonya sendiri menggunakan akun lain yang dimana nontonnya itu diselang-seling dengan menonton video dari channel besar yang satu tema dengan channel teman-teman. Nanti perkembangan channel teman-teman akan menjadi lebih cepat ya, karena teman-teman bisa mendapatkan target penonton yang memang menyukai video teman-teman. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan lain seputar YouTuber pemula, silahkan langsung isi di kolom komentar ya. Siapa tahu nanti pertanyaan teman-teman akan masuk di konten kata aja berikutnya. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum dan tetap semangat. Yo yo yo.